Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita semuanya memiliki kemampuan untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah, yaitu berupa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Fa'il lam yarji' an kufrihi. Kita masih dalam pembahasan tentang fasal bayan ahkamil murtad. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa'il lam yarji', mongko lamun ora bali sapa murtad an kufrihi saking kekufurane murtad, wariddatihi lan riddai murtad bisyahadati kelawan syahadat, ai bin nutqi tegese kelawan ngucap biha kelawan syahadah, wajabat mongko wajib apa istitabatuhu, apa istitabatuhu nuprih taubate murtad. Ayat talabu taubati tegese nuprih taubat minhu sangking murtad. Fayajibu mongko wajib ayat luba ing yanto nuntut minhu sangking murtad sapa al khalifatu khalifah, au man utawa wong yakumu kang jumeneng sapa man maqamahu ing
panggonane khalifah ar-ruju'a ing bali ilal islami maring Islam. Wala yaqbalu lan ora nrimo minhu saking murtad sapa al khalifatu khalifah awil qaimu utawa wong kang jumeneng maqamahu ing panggonane murtad illa ruju'a kejaba bali ilal islami maring Islam awil qatla utawa den pateni bihi kelawan sebab riddah ai bisa babi riddati tegelese kelawan sebab riddah. Wa dzalika lan utai mangkono al-qatl iku bil darbi unuqihi kelawan mukul gulune murtad binahwi saifin kelawan padane pedang ilam yatub lamun ora tobat sapa murtad. Wa hadzal hukmu lan utawi hukum iki iku yunafidhuhu nglaksanakaken ing hadzal hukum alaihi ing atase wong kang murtad sapa al khalifatu khalifah aman utawa wong yakumu kang jumeneng sapa man maqamahu ing maqame khalifah ba'da ayya'rida alaihi ing dalam sawuse nawaraken sapa khalifah alaihi ing atase murtad arju'a ing bali ilal islami maring Islam. Wa amma qabla istitabati lan anapun ing dalem sadurunge istitabah dan jaluk tobat fala yajuzu mongko ora wenang. Wa ya'tamidu lan berpegangan sapa al khalifatu khalifah fi dzalika ing dalem mangkono iku ai fi itsbati wuqu'ihi tegese yang dalam netepaken tumibane murtad firriddati yang dalam riddah ala syahadati syahidaini ing atase persaksiane saksi loro zakaraini kang lanang karone adlaini kang adil karone aw ala atirafihi utawa ing atase pengakuane murtad i'tirafil murtadi tegese pengakuane wong kang murtad. Wa dzalika lan utahe mangkono iku hukuman li hadisil Bukhari krana ana hadise Imam Bukhari. Rupane hadis man baddala dinahu faqtuluh. Man utahe sapane wong iku baddala ganti sapa man dinahu ing agamane man faqtuluhu mongko matenono sapa sira kabeh ing man. Ai man kharaja tegese man utai sapane wong iku kharaja metu sapa man minal islami sangking Islam ila ghairihi maring saliyane Islam faqtuluhu mongko matenono sapa sira ing man in amartumuhu lamun wis perintah sapa sira ing man birruju'i kelawan bali walam yarji lan ora gelem bali sapa man. Wa min ahkami riddati lan iku setengah saking pira-pira hukum riddah annahu sak temene kelakuan ya betulu batal biha kelawan riddah ai riddati kelawan riddah apa saumuhu posone murtad li adami sihhati saumi krana ora sae poso minal kafiri saking wong kang kafir. Wa yabtulu lan batal aidan halih malih apa tayammumuhu tayamume murtad bi khilafi wudu'ihi kelawan betane wudu'e murtad. Faman mongko utawi sapane wong iku irtadda murtad sapa man ba'da an tawaddoa ing dalem sawise yang tawudhu sapa man thumma raja'a nuli bali sapa man ilal islami maring Islam walam yuhdis lan urung berhadas sapa man fa wudu'uhu mongko utawi wudu'e man iku sahihun sah. Waya betul lan batal aidan halih malih apa aqdu nikahihi akad nikahe murtad bimujarradi husuli riddati kelawan sekedar hasile terjadine riddah min ahadi zaujaini saking salah sijine bojo loro qabla dukhuli ing dalem saturunge maksudnya suami istri
qabla dukhuli yang dalam saturunge dukhul ail wat'i tegese wati atau jima. Fa in raja'a mongko lamun bali sapa murtad ilal islami maring Islam fala budda mongko ora kena ora min aqdin saking akad jadidin kang anyar. Wa kadzalan iku kaya mengkene ya betul batal idza hasalat tatkalane hasil apa ariddatu riddah ba'dahu ing dalam sause dukhul ay ba'da dukhuli tegese ing dalam sause dukhul illam ya'ud lamun ora bali sapa al murtaddu wong kang murtad minhuma saking zaujain ilal islami maring Islam fi muddatil iddati ing dalam mangsa iddah fayahtaju mangka butuh ila abdin maring akad jadidin kang anyar fa in raja'a mangka lamun bali sapa murtad ilal islami maring Islam qabla intihai muddatil iddah ing dalam sa durunge rampunge mangsa iddah fal aqdu mangka utai akate iku sahihun sah wal iddatu lan utai iddah iku salah satu atharin telu pira-pira suci li zawatil haidi ketuwe wong kang duweni haid wa salah satu asyhurin qamariyah lan telu pira-pira wulan qamariyatin kang bangsa qamariyah liman ketuwe wong la tahidu kang ora haid sapa man walil hamili lan iku ketuwe wong kang hamil hatta tadha'a sehingga nyelehaken sapa al hamil hamlaha ing hamile hamil tegese nglahiraken sehingga nglahiraken. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan apabila ada seseorang jatuh kepada riddah berarti dia menjadi seorang murtad. Maka apa kewajibannya? Kembali ke dalam Islam. Kembali lagi ke dalam Islam, kembali masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam hati niat kembali masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia jatuh kepada riddah. Setelah itu dia untuk bertaubat, yaitu menyesali perbuatan dosa yang berupa kekufuran itu karena Allah, dan kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan riddah yang sama selamanya. Yang itu merupakan ketentuan di dalam taubat. Untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan kemudian meninggalkan penyebab dari riddah. Kemudian wajib taubat melakukan dua hal. Yang pertama menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan berupa kekufuran. Yang kedua dia bertekad bulat untuk tidak lagi melakukannya untuk selama-lamanya. Ini review yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan apabila orang yang murtad itu tidak mau kembali ke dalam Islam, dia tetap di dalam kekufurannya, tetap dalam riddahnya, nggak mau dia mengucapkan dua kalimat syahadat untuk kembali ke dalam agama Islam, maka di sini khalifah wajib untuk melakukan istitabah. Istitabah, apa artinya istitabah? Thalabut taubah, meminta kepada dia untuk bertaubat. Nah, jadi siapa yang berkewajiban? Khalifah atau orang yang menempati posisi khalifah, artinya sebagai pengganti dari khalifah. Wajib bagi dia untuk melakukan istitabah. Apa istitabah artinya? Thalabut taubah, meminta orang tersebut untuk bertaubat. Dan taubatnya orang murtad itu dengan kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan kekufuran atau riddah yang
menjadi penyebab dia murtad. Jadi khalifah itu pemerintah. Pemerintah, jika ada pemerintah yang menegakkan hukum Islam. Kalau sekarang di dunia ini kan tidak menerapkan hukum Islam, sehingga kalau ada orang murtad dibiarkan saja. Misalnya ada orang menghina Allah, dibiarkan saja. Ada orang menghina Nabi, dibiarkan saja. Kecuali kalau ada yang melaporkan, nanti masuk pada pasal pelecehan terhadap agama. Itu bisa dijerat dengan hukuman. Tetapi kalau pemerintah itu menerapkan hukum Islam, tidak harus ada orang yang mengadukan. Kalau seseorang itu telah terbukti melakukan riddah, maka wajib bagi khalifah untuk melakukan istitabah. Apa istitabah? Meminta orang itu untuk bertaubat, meminta orang itu untuk masuk kembali ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dipanggil orang itu, kemudian dikatakan aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Diperintahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu yang disebut dengan istitabah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berkewajiban? Yaitu khalifah. Atau orang yang bukan khalifah tetapi dia menempati posisi khalifah sebagai wakilnya, atau misalnya dia hakim atau qadhi, dia melakukan itu. Dan di sini khalifah atau pemerintah hanya memberikan 2 pilihan saja, yaitu masuk Islam atau dibunuh. Jadi pilihannya 2 saja. Dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia kalau nggak mau kembali maka dia dibunuh. Karena seperti itulah hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Kenapa? Karena dia telah merubah agamanya. Dia telah keluar dari agama Islam. Memberikan hukuman, efek jera kepada yang lain agar tidak melakukan riddah yang sama. Karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dipeluk oleh para hambanya. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar satu-satunya itu hanya Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia peluk sebagai agamanya, maka Allah tidak akan menerimanya, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang celaka. Karena itu kalau seseorang menginginkan keselamatan akhirat, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Setiap orang wajib, setiap mukallaf seperti yang sudah kita sampaikan, wajib untuk masuk ke dalam agama Islam agar dia selamat nanti di akhirat, tidak tidak akan diazab selamanya di dalam neraka jahanam. Caranya adalah dengan masuk ke dalam agama Islam. Maka kalau ada seseorang sudah muslim kemudian dia meninggalkan Islam, hukumannya dalam Islam adalah dibunuh setelah diminta untuk masuk Islam tetapi dia tidak mau. Tapi kalau sudah diminta misalnya aslim, masuklah kamu ke dalam Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kemudian dia masuk ke dalam Islam, dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sudah dilepaskan. Karena dia sudah kembali lagi ke dalam Islam.
Artinya ada kesempatan di sini, tidak langsung bunuh begitu saja. Bukan ketika seseorang melihat seseorang misalnya mencaci maki Allah kemudian langsung dibunuh, enggak. Ketika seseorang melihat ada orang menginjak Al-Quran langsung dibunuh, enggak. Tidak seperti itu. Yang pertama, yang berwenang untuk menegakkan hukum had itu adalah khalifah. Pemerintah, yang berhak pemerintah, bukan setiap individu, juga bukan organisasi tertentu, tetapi pemerintah. Yang kedua, hukum riddah, hukum bunuh bagi orang yang murtad baru bisa dilaksanakan setelah istitabah. Diminta dulu, masuk Islam dulu kamu. Kalau dia merengkel, nggak mau masuk Islam, baru kemudian dibunuh. Kalau dia ya udah saya masuk kembali ke dalam Islam, maka nggak dibunuh. Masih diberikan kesempatan dia untuk kembali ke dalam agama Islam, agar dia mendapatkan keselamatan. Jadi ini dilakukan apa? Dalam rangka biar dia selamat. Dia ini dipaksa untuk selamat di akhirat yang abadi, agar dia tidak masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Maka dipaksa dia untuk masuk ke dalam Islam kembali seperti sebelumnya, agar dia nanti tidak abadi di dalam neraka. Maka disuruh dulu, diistitabah, diminta untuk dia bertaubat dengan kembali lagi masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin rahimakumullah. Jadi khalifah pertama kali dia menawarkan orang yang murtad untuk kembali ke dalam agama Islam. Enggak mau, baru ditegakkan had, hukuman. Jika dia mau, maka tidak ditegakkan had, hukuman kepada dia. Jika belum diistitabah, maka enggak boleh dihukum dengan dibunuh. Belum diistitabah langsung dibunuh, tidak boleh. Harus diistitabah terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana khalifah menetapkan bahwa seseorang itu murtad? Bagaimana seorang khalifah itu menetapkan si fulan itu murtad? Wa ya'tamidul khalifatu fi dzalika ala syahadati syahidaini adlaini aw ala i'tirafihi. Untuk memutuskan bahwa seseorang itu telah menjadi murtad dengan 2 cara. Yang pertama, dengan persaksian 2 orang laki-laki yang adil. Jadi dengan persaksian berapa orang? 2 orang laki-laki yang adil. Artinya dia muslim dan dia secara zahir mengamalkan syariat, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Secara zahir seperti itu. Zahirnya orang itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia bukan penzina, bukan pemabuk, bukan penjudi, dan seterusnya. Secara zahir dilihat, secara zahir dia mengamalkan ajaran Islam. Itu kita menilainya apa? Secara zahir. Zahir itu yang tampak, Karena kalau kita akan periksa yang dalam di dalam hati, maka siapa yang adil di antara kita? Sedikit di antara kita yang adil. Mungkin secara zahir kita mengamalkan syariat Islam, tetapi dalam hati banyak maksiat yang kita lakukan. Ada kibr, ada hasad, ada hiqad dalam hati, ada riya ketika beramal soleh. Itu adalah sebuah dosa besar. Maka di sini adalah
keadilannya itu dari sisi zahir. Adil di sini maksudnya itu apa? Orang yang mengamalkan syariat Islam. Itu yang dimaksud dengan adil. Adil bukan artinya orang yang kalau ngasih sesuatu kepada orang lain selalu sama. Bukan seperti itu. Misalnya saya ngasih duit, dia saya kasih 1 juta, ini juga sama semuanya. Berarti saya adil. Bukan itu. Adil itu maksudnya dia mengamalkan syariat Islam secara zahir, yang tampak dia itu orang yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Itu yang dimaksud adil di sini. Paham? Jadi adil itu maknanya bisa bermacam-macam. Adil kalau dalam konteks persaksian, yang dimaksud saksi yang adil itu adalah saksi yang dia muslim dan mengamalkan syariat secara zahir. Kalau seorang suami itu dia adil terhadap istri-istrinya, itu maksudnya ya dalam memberikan nafkah yang wajib itu harus sama. Dalam mabit, menginapnya juga harus sama. Itu adil yang dimaksud di situ. Jadi tergantung ini bicara tentang apa adil ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada 2 orang saksi yang adil datang kepada dia, 2 orang saksi muslim laki-laki adil. Jadi dia muslim laki-laki adil. Karena kalau bukan muslim sudah pasti bukan adil. Sudah pasti nggak adil. Jadi dia muslim laki-laki, 2 orang ini laki-laki. Kemudian yang ketiga dia orang yang adil secara zahir mengamalkan syariat Islam. Kemudian dia datang, 2 orang ini datang kepada khalifah. Wahai khalifah, saya mendengar si fulan itu dia telah murtad. Dia telah mengucapkan kata-kata kufur ini. Dia telah melakukan perbuatan kufur ini. Nah, berdasarkan persaksian 2 orang saksi, yang 2 orang saksi itu muslim, laki-laki dan adil. Kemudian dipanggil orang itu berdasarkan persaksian 2 orang saksi ini. Kemudian khalifah meminta dia untuk masuk Islam lagi. Ucapkan 2 kalimat syahadat, masuklah Islam. Jika dia mau, dilepaskan. Jika dia nggak mau, maka baru kemudian dibunuh. Atau seseorang berdasarkan pengakuan, pengakuan seseorang, dia sendiri mengatakan di depan khalifah, dia mengatakan saya murtad, dia mengatakan saya tadi menghina Allah, dia mengatakan tadi saya menghina Nabi, saya tadi mengencengi Al-Quran misalnya. Dia sendiri ngaku. Dia ngaku di hadapan khalifah bahwa dia telah jatuh kepada riddah. Maka di sini khalifah meminta dia pertama melakukan istitabah, meminta dia untuk masuk kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika dia mau, maka dilepaskan. Jika dia nggak mau, maka kemudian dia dibunuh. Dibunuh dengan dipenggal kepalanya atau semacamnya. Artinya dia dibunuh dengan sebab riddah tersebut, dan dia berarti mati dalam kekufuran, mati sebagai seorang kafir yang tempatnya adalah jahanam selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa min ahkami ridda annahu yabtulu biha saumuhu. Termasuk hukum riddah adalah bahwa puasanya itu batal. Kalau ada seseorang sedang dia berpuasa Ramadan di siang hari, kemudian dia jatuh kepada riddah, misalnya dia mengucapkan kata kufur atau melakukan perbuatan
kufur di siang hari, di saat dia sedang puasa, maka puasanya seketika itu batal. Meskipun 1 detik kemudian, 1 menit kemudian dia kembali kepada Islam. Setelah dia menghina Allah misalnya, dia jatuh pada riddah menjadi murtad, 1 menit kemudian dia sadar, loh tadi itu kufur. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kembali lagi ke dalam Islam, maka puasanya sudah batal. Dia harus tetap tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Nanti tanggal 2 Syawal dia langsung harus qadha puasa yang tadi dia telah batal disebabkan oleh riddah. Bisa difahami? Jadi puasa orang yang murtad itu batal. Karena itu di saat puasa kita harus jaga lisan kita, jaga perbuatan anggota badan kita, jangan sampai melakukan mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur. Meskipun ini dijaga semuanya, bukan hanya bulan Ramadan saja. Kita wajib, kemarin di depan sudah dikatakan wajib bagi kita untuk as-subutu fihi 'alad dawam. Wajib bagi kita untuk tetap di dalam Islam selama-lamanya. Enggak boleh kita meninggalkan Islam. Itu kewajiban mukallaf. Kewajiban seorang mukallaf. Jangan sekali-kali keluar dari Islam. Bahkan niat keluar dari Islam pun jangan sampai ada di dalam hati seseorang. Karena seseorang yang berniat untuk keluar dari Islam di masa yang akan datang, maka dia telah keluar dari Islam saat dia berniat keluar dari Islam itu. Tidak menunggu minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Di saat dia berniat untuk keluar dari Islam, maka di situ dia telah keluar dari Islam. Maka dijaga, Islam ini harus dijaga sampai dengan mati. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, di semua tempat dan di semua waktu kita jaga Islam kita sampai mati, jangan sampai batal dengan sebab riddah. Kita berusaha untuk mati sebagai seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian sebagai seorang muslim. Mati-mati kalau sebagai seorang muslim. Jangan mati dalam keadaan sebagai orang yang murtad, orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian batal juga tayamumnya. Kalau ada seseorang tayamum. Tayamum karena nggak ada air untuk berwudu sehingga dia tayamum, atau dia tayamum karena dia nggak bisa menggunakan air. Kalau dia menggunakannya maka akan membahayakan dia. Ini dalam pembahasan tentang tayamum. Setelah dia tayamum, kemudian dia mengucapkan kata kufur atau melakukan perbuatan kufur, maka di sini batal tayamumnya saat itu. Tayamumnya batal. Beda dengan wudu. Kalau wudu tidak batal dengan sebab riddah. Misalnya seseorang dia sekarang dia wudu. Habis wudu kemudian dia melakukan perbuatan riddah atau mengucapkan ucapan riddah. Maka dia menjadi murtad. Kemudian dia belum berhadas, dia belum kentut, dia belum menyentuh perempuan ajnabiyah dan seterusnya. Terus dia kembali lagi masuk ke dalam agama Islam.
Misalnya dia murtad cuman 1 menit saja. Habis 1 menit dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum berhadas, belum kentut, belum kencing, pokoknya belum berhadas kecil. Maka setelah dia kembali ke dalam Islam, wudhunya tidak perlu mengulang, karena wudhunya tidak batal dengan sebab riddah. Jadi ini perbedaan antara wudhu sama tayammum. Kalau tayammum itu batal dengan sebab riddah, kalau wudhu itu tidak batal disebabkan dengan riddah. Kecuali kalau di saat murtad itu dia kemudian kentut misalnya, atau dia berak, atau dia kencing, maka batal. Tapi yang menyebabkan batal wudhu dia itu bukan riddahnya, tetapi buang anginnya itu, kencingnya itu yang menjadikan batal wudhu dia, bukan riddahnya. Kemudian yang berikutnya, wa yabtulu aidan aqdu nikahihi. Akad nikahnya juga batal. Ini sangat berbahaya terhadap status akad pernikahan seseorang apabila terjadi riddah di antara salah satu dari pasangan suami istri atau dua-duanya. Kalau misalnya rinciannya, kalau seseorang baru menikah, baru saja melangsungkan akad pernikahan, lalu salah satu dari suami atau istri itu murtad sebelum dukhul, sebelum keduanya melakukan hubungan suami istri, masih baru tadi 1 jam tadi dia melakukan akad nikah, kemudian tiba-tiba suaminya mencaci maki Nabi, atau menghina Allah, atau menghina Al-Quran, jatuh pada riddah, suaminya menjadi murtad. Maka di sini langsung batal akad pernikahan tadi. Dia sudah langsung bukan suami, bukan istri lagi. Statusnya bukan suami istri lagi saat itu juga. Kalau si mantan suaminya tadi, yang murtad tadi, dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus melakukan akad pernikahan yang baru. Ada walinya, ada 2 orang saksi, ada ijab qabulnya. Itu yang pertama, jenis yang pertama, yaitu apabila riddah dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri, apakah suaminya atau istrinya, atau dua-duanya murtad, maka batal akad pernikahannya. Seketika itu jika belum ada hubungan suami istri atau jima di antara kedua pasangan itu. Paham? Ini yang pertama. Tapi apabila riddah itu dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri ini atau keduanya setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri, misalnya setelah beberapa hari atau setelah pokoknya sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian ada suaminya atau istrinya itu keluar dari Islam, dia murtad, maka di sini akad pernikahannya itu namanya mauquf. Mauquf itu bagaimana? Dia tidak, statusnya bukan suami istri, juga bukan tidak suami istri, tetapi menunggu di masa iddah. Menunggu di masa iddah. Jika di masa iddah, jadi misalnya hari ini suaminya murtad, maka keduanya nggak boleh melakukan hubungan suami istri.
karena status pernikahannya masih ngambang antara nikah atau tidak nikah. Di situ hari ini maka dihitung mulai iddahnya. Kalau dia perempuannya masih subur itu setiap bulan masih rutin haid, karena ada perempuan yang menopause sudah tua sehingga dia tidak haid lagi. Ada perempuan yang memang nggak pernah haid. Jadi kalau perempuannya itu masih subur, masih haid setiap bulan, maka hitungan iddahnya adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau misalnya pas suaminya murtad itu dia pas suci, maka sudah masuk hitungan 1. Suci, haid, suci, haid, suci. Nah, 3 kali baru habis namanya masa iddah. Kalau pas suaminya itu murtad, istrinya pas lagi haid, maka belum langsung dihitung. Nanti ketika haid, kemudian suci 1, haid, suci, haid, suci 3. Nah, 3 kali suci itu iddahnya. Jika dalam masa 3 kali suci kok suaminya nggak kembali kepada Islam, nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk ke dalam Islam, maka batal akad pernikahannya, dia tidak lagi suami istri. Jika ternyata dia masih melakukan hubungan suami istri, maka itu zina. Paham? Nah, kalau perempuannya hamil, istrinya lagi hamil, suaminya murtad, maka di sini iddahnya sampai melahirkan. Nah, sampai melahirkan ini berarti tergantung usia kandungannya berapa. Kalau sudah 9 bulan, maka ya tinggal beberapa hari saja sudah habis iddahnya. Jika masih 1 bulan kehamilannya, maka bisa sampai 8 bulan masa iddahnya sampai melahirkan. Jika di masa dia sebelum melahirkan, si suami yang murtad atau si istri yang murtad tadi itu sudah kembali ke dalam agama Islam, maka akad pernikahannya pulih seperti sedia kala, dia suami istri. Tapi jika sampai melahirkan yang murtad, baik suami atau istri itu tidak kembali kepada Islam, maka habis pernikahannya, batal pernikahannya. Jika setelah itu dia masuk ke dalam Islam dan ingin menjadi suami istri lagi, maka dia melakukan akad pernikahan yang baru. Ada walinya, ada 2 orang saksi, ada ijab dan qabul. Udah, ini akad pernikahan, status akad pernikahan orang yang murtad dengan rincian. Nah, jika riddah dilakukan sebelum terjadi hubungan suami istri, langsung batal Islamnya, langsung batal nikahnya. Tapi apabila riddah dilakukan setelah dukhul, setelah ada hubungan suami istri, maka di sini mauquf, nikah statusnya mauquf di masa iddah. Jika di masa iddah misalnya anaknya sudah 2, anaknya sudah 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian ada yang murtad salah satunya, maka tunggu masa iddah. Jika di masa iddah yang murtad kembali kepada Islam, maka pulih, nikahnya pulih, kembali seperti semula suami istri. Tapi jika sampai habis masa iddah yang murtad gak kembali ke dalam Islam, maka batal nikahnya. Jika kemudian setelah habis iddah kok pengen masuk Islam, pengen melakukan menjalin hubungan keluarga lagi, maka dia masuk ke dalam Islam dan melakukan akad pernikahan yang baru. Itulah rinciannya. Maka di sini tergambarkan kepada kita pentingnya suami istri itu harus seakidah. Suami istri itu harus sama-sama muslim, muslimah.
Kemudian pasangan suami istri itu harus seaqidah, sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai perempuan menikah dengan laki-laki Wahabi atau laki-laki menikah dengan perempuan Wahabi. Dan seorang laki-laki perempuan kalau mau menikah minimal harus sudah paham ilmu fardu ain. Harus paham minimal ilmu fardu ain. Sekali lagi, seseorang yang mau menikah minimal harus sudah paham ilmu fardu ain selain ilmu tentang nikah dan tolak. Itu mutlak, tidak boleh tidak. Ya, gak boleh tidak. Ini peringatan kepada kita. Kalau kita punya anak belum belajar ilmu fardu ain, belum ngaji tentang tentang akidah, pokok-pokok akidah, belum paham tentang pokok-pokok ilmu fikih, tentang wudhu, toharah, sholat, belum paham, jangan dinikahkan dulu. Ini untuk orang tua. Punya anak belum paham ilmu fardu ain, ilmu agama yang fardu ain, jangan dinikahkan dulu, suruh ngaji dulu ke Baitul Iman misalnya. Iya. Kenapa? Karena bahaya. Status pernikahannya akan bahaya nanti. Kalau dipaksakan, bahaya. Nah, sekarang kan banyak orang menikah itu asal mau saja. Modalnya cuma mau, bukan ilmu. Pokoknya sudah ketemu jodohnya langsung nikah begitu saja. Kadang belum pernah ngaji. Gak harus mondok, tidak. Tetapi paling tidak ikut pengajian seperti ini, paham ilmu akidah, paham tentang tata cara toharoh, tata cara sholat, tahu hal-hal yang membatalkan Islam. Itu harus tahu. Kalau enggak gimana? Dalam bahaya. Jangan-jangan seseorang suami istri, dia mengira dia masih suami istri, padahal dia bukan suami istri. Sehingga dia melakukan zina terus menerus. Karena suaminya nggak tahu kalau dia sudah murtad atau istrinya sudah murtad, dia nggak tahu. Sehingga kemudian keduanya terus melakukan hubungan suami istri, menganggap keduanya masih suami istri, padahal sebenarnya bukan, sebenarnya orang lain. Dan itu akan terjadi perzinaan terus menerus. Kenapa? Karena nggak ada yang curiga. Tetangganya juga biarkan aja. Wong dulu memang sudah menikah. Zahirnya apa? Zahirnya sudah menikah, bahkan dirame-ramekan, kita saksikan pernikahannya. Tapi setelah itu ada salah satu dari keduanya ternyata meyakini keyakinan tasbih, tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluknya yang menjadikan dia murtad. Sehingga batal nikahnya, tetangganya juga santai-santai saja, nggak mungkin digerebek. Kenapa? Karena zahirnya sudah nikah, padahal nikahnya sudah batal. Tapi kalau ada orang yang memang bukan suami istri, meskipun disembunyikan, lama-lama akan ketahuan, akan digerebek masyarakat dan sebagainya, berhenti dia melakukan perbuatan itu. Tapi kalau zahirnya dia suami istri, tapi sebenarnya bukan suami istri, karena nikahnya sudah batal dengan sebab perintah, bagaimana? Maka penting seorang perempuan harus mencari suami yang paham ilmu agama. Tidak harus paham, dia harus menjadi ulama, harus menjadi ustadz, harus menjadi kiai, enggak. Tidak disyaratkan suami harus kiai atau ustadz, enggak. Tetapi suaminya sudah belajar ilmu fardhu ain, kadar sedikit dari ilmu agama. Bukan banyak, ilmu agama kadar sedikit dari ilmu agama yang disebut dengan ilmu fardhu ain atau ilmu din ad-daruri. Yaitu yang kita pelajari, kita ulang-ulang di majelis Ta'lim Baitul Iman ini. Kita ulang-ulang terus. Ini ilmu fardhu ain namanya. Seorang perempuan harus punya suami minimal mau ngaji, belajar ilmu fardhu ain. Seorang suami juga punya istri, kalau dia nggak bisa ngajari, maka minimal juga sudah
paham ilmu fardhu ain. Kecuali kalau dia mau ngajari istrinya. Sulit, ngajari istri juga sulit. Nah, nanti dibantah sama istrinya. Jadi karena itu cari yang sudah belajar ilmu fardhu ain. Ini dalam rangka untuk menjaga nikahnya juga. Yang lebih penting adalah menjaga Islamnya, menjaga status pernikahannya. Jangan sampai dia mengira keduanya pasangan suami istri, ternyata dia orang lain, sehingga melakukan perzinahan. Jadi sangat penting sekali ilmu agama dalam rangka untuk membentengi, menjaga iman kita, Islam kita. Tidak sulit ya, tidak sulit, bukan hal yang sulit. Saya khawatir ada sebagian kok sulit banget ya, mau nikah aja sulit. Bukan sulit, sesuatu yang mudah. Karena ilmu ini sudah dipelajari semestinya dari mulai kecil, umur 7 tahun sudah dipelajari. Kalau sudah besar kok belum paham, itu namanya teledor. Orang tuanya teledor. Enggak dari dulu diajari. Ini sudah tamat SMA, sudah mau nikah, wudhu aja belum bisa. Ini sudah mau nikah, anaknya sudah mau nikah, ternyata sholat belum bisa. Terus gimana? Kayak begitu tanggung jawab orang tuanya dulu ketika anak itu berumur 7 tahun. Akhirnya dia nikah tanpa ilmu sama sekali. Artinya dia sudah menghadang bahaya. Dia menghadang, berarti dia siap untuk mendapatkan bahaya, yaitu bahaya akhirat. Konsekuensi dari kebodohannya terhadap ilmu agama. Ini tadi kan kita membahas ini. Bagaimana coba dibayangkan, ada suami istri sama-sama bodoh. Ini yang repot ini, kumpak bodohnya. Kalau misalnya ada suami istri yang satu itu berilmu, yang satu nggak berilmu, dia tahu, aduh istri saya kok meyakini begini, langsung kamu ucapkan 2 kalimat syahadat, bisa. Atau istrinya mengingatkan suaminya, kamu sudah kufur, ucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam lagi, untuk menjaga nikahnya. Meskipun tadi dengan ridha semua pahala amal solehnya sudah terhapus, tapi minimal bisa kembali pasangan suami istri. Tapi kalau dua-duanya kompak bodohnya, suaminya nggak paham, istrinya nggak paham, keduanya murtad, sama-sama nggak tahu kalau keduanya murtad, akhirnya dia nyaman dengan kekufurannya, sehingga merasa keduanya pasangan suami istri, tetapi sudah batal sejak lama. Akad pernikahannya tersebut. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita baca suratul Fatihah 1 kali. Kita niatkan untuk kesembuhan dari ayah dari Ustadz Hawari ya, yang sekarang sedang di rumah sakit, tidak sadar dari tadi malam kalau nggak salah, tidak sadar. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga segera diberikan kesembuhan. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.